Setiap pagi, Sutinah bangun ketika ayam-ayam jantan mulai berkokok, dan ia segera menyiapkan air hangat di dapur kayu yang sederhana, sambil mengepul asap yang samar menyelinap melalui lubang-lubang kecil di dinding bambu rumahnya. Ketika matahari mulai terbit, Sutinah dan ayah angkatnya, Pak Cipto, berjalan menuju sawah mereka yang letaknya sekitar 2 kilometer dari rumah, melewati jalan setapak yang ditumbuhi alang-alang tinggi, sementara burung-burung kecil berkicau riuh di dahan pepohonan. Di sawah, Sutinah bekerja dengan cekatan mengairi tanah kering menggunakan ember-ember kecil yang ia bawa satu persatu dari sungai kecil di dekat sana, sementara Pak Cipto mencabut rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman padi yang mulai menguning. Ketika mereka kembali ke rumah saat matahari berada di puncaknya, Sutinah memasak nasi dan sayur daun singkong yang mereka petik dari ladang kecil di belakang rumah, sambil sesekali menambah bumbu sederhana seperti garam dan cabai kering yang sudah ditumbuk halus. Siang hari, Sutinah menghabiskan waktunya dengan menenun kain songket yang kadang ia jual di pasar mingguan desa tetangga. Jemarinya lincah memainkan benang-benang warna-warni, dan telinganya mendengarkan suara Pak Cipto yang bercerita tentang masa mudanya yang penuh dengan kerja keras. Ketika sore tiba, Sutinah dan ayahnya sering duduk di beranda depan rumah, menatap langit yang mulai memerah, dan bercakap-cakap tentang kejadian sehari-hari di desa, seperti cerita Mak Lestari tentang hantu yang muncul di sawah atau kabar tentang pemuda desa yang baru menikah. Pak Cipto menatap langit sore yang mulai gelap dan berkata, "Sutinah, kelak kalau kau menikah dan punya keluarga sendiri, jangan lupa untuk tetap merawat sawah ini, karena tanah ini sudah menjadi bagian dari keluarga kita." Sementara Sutinah hanya tersenyum dan mengangguk, walaupun dalam hatinya ia masih belum memikirkan soal pernikahan. Malam hari di desa begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan kadang angin malam yang berdesir menyentuh dinding rumah, dan Sutinah biasanya duduk di dekat jendela sambil melanjutkan pekerjaannya menenun, di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Kadang, Sutinah merasakan perasaan aneh saat ia sendirian di malam hari, seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan di luar jendela, tetapi ia selalu mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Hingga malam larut, Pak Cipto biasanya tertidur lebih dulu di depannya, sementara Sutinah menyelesaikan tenunannya, sebelum akhirnya ia menutup jendela, meniup lampu minyak, dan merapatkan selimutnya sambil berdoa agar mimpi buruk tidak datang lagi seperti malam-malam sebelumnya. Setiap kali Sutinah menyentuh air dari sungai yang mengalir di dekat sawah, ia merasakan getaran halus yang menjalar ke ujung jemarinya, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam air itu yang ingin berbicara dengannya, namun ia selalu menganggap itu hanya perasaannya saja. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di sungai, Sutinah melihat bayangan wajah seorang perempuan tua di permukaan air yang seharusnya jernih. Dan ketika ia memalingkan wajahnya, bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan rasa dingin di tangannya yang basah. "Tadi ada yang aneh di sungai, Pak," kata Sutinah kepada ayahnya sambil menjemur pakaian di pagar bambu belakang rumah. Namun Pak Cipto hanya tertawa kecil dan berkata, "Mungkin kau terlalu lelah, Nak. Air sungai tak bisa berbicara atau menunjukkan wajah." Beberapa kali Sutinah mendapati dirinya bisa memprediksi hujan yang akan turun, bahkan sebelum awan hitam berkumpul di langit. Dan ia mulai memberitahu warga desa agar menunda menjemur padi mereka, membuat beberapa orang kagum dengan insting Sutinah yang tak pernah salah. Di waktu-waktu tertentu, Sutinah merasa tubuhnya tiba-tiba lemah tanpa sebab yang jelas, seolah energinya tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata, dan pada saat seperti itu, Pak Cipto biasanya menyuruhnya untuk istirahat lebih awal di dalam kamar. Ketika malam bulan purnama, Sutinah kadang mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya dari kejauhan, membuatnya terbangun di tengah malam, dan setiap kali ia membuka jendela, ia hanya melihat halaman belakang yang kosong dan diterangi cahaya bulan. "Jangan buka jendela saat tengah malam, Sutinah," peringat Pak Cipto suatu malam. "Kadang ada roh yang ingin berteman dengan manusia, tetapi itu bukan pertemanan yang baik." Sutinah mulai merasa bahwa kekuatan yang ia rasakan bukanlah kebetulan belaka, terutama setelah ia beberapa kali melihat kilasan bayangan hitam yang melintas cepat di pinggir sawah ketika ia bekerja. Ketika Sutinah mengungkapkan ketakutannya kepada Pak Cipto, pria itu hanya berpesan agar ia tetap menjaga hatinya dari rasa takut, karena katanya, rasa takut itu yang akan mengundang roh-roh tak diinginkan. Meski masih ragu tentang kekuatan misterius yang ia miliki, Sutinah memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan terus menjalani hari-harinya dengan tenang, membantu ayahnya dan warga desa seperti biasa. Pagi itu, Sutinah bertemu dengan Mak Lestari di pasar desa yang ramai, dan sambil membantu perempuan tua itu membawa bakul penuh sayur mayur. Mereka berbicara tentang cerita-cerita gaib yang sering diceritakan oleh para orang tua di desa, termasuk kisah tentang penjaga sungai, yang menurut Mak Lestari adalah arwah perempuan yang mati tenggelam. "Kau pernah melihat bayangan di air kan, Sutinah?"
Tanya Mak Lestari dengan suara parau yang membuat Sutinah merinding. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Ah, itu hanya bayanganku sendiri, Mak, mungkin airnya bergerak karena angin." Sore harinya, Sutinah dan beberapa pemuda desa membantu Mak Sari membuat anyaman bambu di rumah panggungnya. Sementara anak-anak kecil berlarian di halaman sambil bermain kejar-kejaran dengan tawa yang riuh rendah. Di sela-sela pekerjaannya, Sutinah mendengarkan cerita dari Bu Sari tentang perayaan panen yang akan datang, dan ia ditunjuk menjadi salah satu penari dalam upacara yang diadakan di balai desa, yang membuatnya merasa gugup karena sudah lama ia tidak menari. Malam hari setelah acara membuat anyaman, Sutinah dan teman-temannya duduk di tepi kolam ikan sambil menikmati nasi liwet yang mereka masak bersama, disertai candaan dan cerita lucu tentang pengalaman mereka bekerja di sawah dan ladang. "Tina, kau sudah siap untuk menari?" tanya Ratna, teman seumurannya yang pandai menari. "Jangan sampai kaki mukaku di depan orang banyak ya," candanya sambil tertawa, membuat Sutinah merasa gugup namun tersenyum canggung. Ketika malam semakin larut, Sutinah membantu membersihkan sisa makanan dan alat masak, sementara beberapa pemuda desa mulai mengobrol tentang kabar adanya orang asing yang sering terlihat di batas desa dan dianggap sebagai pengintai dari desa sebelah. Pak Cipto yang mendengar percakapan itu hanya berkata dengan tenang, "Orang asing datang, pergi, dan kembali lagi, tapi yang terpenting adalah tetap menjaga desa kita seperti biasa." Namun para pemuda masih tampak waspada dengan kabar tersebut. Menjelang pulang, Sutinah membantu mengangkat air dari sumur belakang rumah Mak Sari yang dalam, sementara suara malam mulai diisi dengan suara katak dan jangkrik yang menambah kesunyian. Sebelum berpisah, Sutinah berpamitan kepada teman-temannya, lalu berjalan pulang bersama Pak Cipto dengan langkah hati-hati melewati jalan setapak yang hanya diterangi cahaya bulan, sambil mendengarkan cerita ayahnya tentang perjalanan hidupnya di masa lalu. Setiap hari, Sutinah memulai pagi dengan membersihkan rumah, menyapu lantai yang terbuat dari bambu, lalu menyiram tanaman di halaman depan yang dipenuhi bunga liar seperti kenanga, mawar hutan, dan beberapa pohon perdu yang berbunga putih. Ketika siang semakin tinggi, Sutinah sering pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur, dan di sana ia selalu menyapa para pedagang seperti Pak Widi yang menjual ikan asin, atau Mbok Lani yang dagangannya selalu ramai dengan pembeli. Di sela-sela kegiatannya di pasar, Sutinah juga sering mendengar kabar terbaru dari mulut ke mulut, mulai dari gosip tentang anak kepala desa yang akan menikah dengan orang kota, hingga cerita seram tentang suara tangisan di belakang hutan. "Kau dengar, Tin, katanya suara tangisan itu berasal dari roh perempuan yang mati dibunuh," kata seorang ibu yang tengah menjual sayuran, tapi ada juga yang bilang itu hanya angin yang lewat celah-celah pohon. Setelah dari pasar, Sutinah kembali ke rumah dan memasak makan siang untuk Pak Cipto, menyajikan nasi dengan lauk ikan goreng dan sayur bening yang dibuat dari bahan-bahan yang ia beli tadi pagi. Mereka makan bersama di beranda rumah, sambil berbicara tentang pekerjaan di sawah dan rencana untuk memanen padi minggu depan, serta kemungkinan harga jual yang bisa mereka dapatkan di pasar. Pada sore harinya, Sutinah pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan bertemu dengan beberapa ibu-ibu desa yang juga sedang mencuci. Mereka berbicara tentang berbagai hal mulai dari urusan anak-anak hingga masalah kecil di rumah tangga mereka. Sutinah hanya mendengarkan dan tersenyum sambil sesekali menimpali pembicaraan. Sementara tangannya sibuk menggosok-gosok kain dengan sabun di atas batu yang licin karena aliran air sungai. Setelah selesai mencuci, Sutinah pulang dan menjemur pakaian di pagar bambu belakang rumah, sambil memperhatikan ayam-ayam peliharaannya yang berkeliaran bebas mencari makanan di sekitar pekarangan. Menjelang malam, Sutinah membantu Pak Cipto menyiapkan alat-alat untuk ke sawah keesokan harinya, dan mereka duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat, menutup hari dengan obrolan ringan tentang masa depan desa yang semakin ramai. Suatu siang yang terik, Sutinah sedang menjemur padi di halaman ketika Galip datang bersama beberapa anak buahnya yang mengenakan baju gelap, dan mereka memarkir sepeda motor di dekat rumahnya sambil tersenyum licik seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Galip mendekati Sutinah dan berbicara dengan nada ramah, menanyakan tentang Pak Cipto yang saat itu sedang pergi ke pasar, namun Sutinah merasakan kegelisahan dalam suaranya yang terdengar memaksa, dan ia mulai merasa takut. "Ada apa ya, Bang Galip?" tanya Sutinah dengan suara bergetar, tetapi Galip hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Tina, aku cuma ingin ngobrol sebentar," sambil mengarahkan pandangannya ke arah halaman yang sepi dari orang-orang. Ketika Sutinah menolak ajakan Galip untuk masuk ke dalam rumah, Galip mengubah nadanya menjadi kasar, memerintah anak buahnya untuk menarik Sutinah paksa, dan sebelum ia bisa melarikan diri, salah satu dari mereka menangkap tangannya dengan keras. Mereka menyeret Sutinah ke dalam rumah, dan meski ia berteriak meminta tolong, suaranya tenggelam dalam suara mesin motor yang terus dinyalakan di luar,
seolah sengaja untuk menutupi suara keributan dari dalam rumah. Di dalam rumah yang sepi, Galip menunjukkan sifat aslinya yang kejam, memukul Sutinah hingga jatuh, dan dalam keadaan tak berdaya, ia mengalami kekerasan brutal yang menghancurkan segala rasa aman yang pernah ia miliki di rumahnya sendiri. Setelah kejadian itu, Galip pergi meninggalkan rumah dengan senyuman sinis, sementara Sutinah tergeletak di lantai dengan tubuh yang lemah dan terluka, masih belum mampu mencerna apa yang baru saja terjadi padanya. Beberapa saat kemudian, Pak Cipto pulang dari pasar dan menemukan Sutinah terdiam di pojok ruangan, dengan pandangan kosong yang menatap lurus ke arah jendela, tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Pak Cipto segera menyadari ada yang salah dan memeluk Sutinah dengan erat, tetapi perempuan muda itu hanya terisak dalam diam, tanpa mampu menjelaskan apa yang telah menimpa dirinya. Malam itu, Sutinah hanya bisa meringkuk di tempat tidurnya. Tubuhnya gemetar hebat meskipun ia berusaha keras untuk tidur, sementara bayangan wajah Galip dan tawa anak buahnya terus menghantui benaknya. Keesokan harinya, Sutinah mencoba kembali ke rutinitasnya dengan pergi ke sawah bersama Pak Cipto, namun langkahnya terasa berat dan wajahnya pucat, membuat ayahnya khawatir dan bertanya apakah ia sedang sakit. Saat berada di pasar, Sutinah bertemu dengan Ratna yang mengajaknya bergabung dalam latihan menari untuk perayaan panen, tetapi Sutinah menolak dengan alasan sedang tidak enak badan, sambil menghindari tatapan mata temannya. Di tengah keramaian pasar, Sutinah merasa seolah-olah semua orang menatapnya dengan curiga, sehingga ia segera pulang dan mengurung diri di kamar, sementara Pak Cipto hanya bisa mengetuk pintu dan menawarkan makanan yang ia tolak. Beberapa hari berlalu, Sutinah berhenti melakukan kegiatan sehari-harinya seperti menenun dan membantu di sawah. Lebih banyak duduk di beranda dengan pandangan kosong, hingga para tetangga mulai bertanya-tanya tentang keadaannya. Pak Cipto memutuskan untuk memanggil dukun desa, Maksuri, yang datang membawa ramuan herbal dan mencoba berbicara dengan Sutinah. Namun perempuan muda itu hanya diam membisu tanpa merespons upaya apapun. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan gelap, Sutinah tiba-tiba merasakan energi aneh mengalir dalam tubuhnya, membuatnya berdiri dan keluar rumah tanpa sadar, menuju hutan di pinggir desa yang jarang dikunjungi orang. Di tengah hutan, Sutinah menemukan batu besar yang dikelilingi oleh cahaya redup, dan tanpa ragu ia meletakkan tangannya di atas batu tersebut, merasakan kekuatan yang semakin kuat mengisi dirinya. Ketika kembali ke rumah, Sutinah mendapati dirinya mampu melihat dengan jelas dalam gelap, mendengar suara-suara dari kejauhan, dan bahkan merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Keesokan paginya, Sutinah mulai menggunakan kekuatan barunya dengan membantu Pak Cipto menemukan sapi yang hilang, hanya dengan menutup mata dan mengikuti intuisi yang membimbingnya ke tempat sapi itu terjebak di semak belukar. Warga desa mulai terkejut dengan kemampuan Sutinah yang tiba-tiba muncul, sementara desas-desus tentang dirinya mulai menyebar. Ada yang mengatakan ia diberkati, namun ada juga yang merasa takut dan curiga. Malam hari, desa digemparkan dengan penemuan jasad seorang preman dari luar desa yang tergeletak di pinggir jalan, dengan luka-luka aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh warga maupun dukun setempat. Pak Lurah mengumpulkan warga untuk membahas kejadian tersebut, sementara Sutinah diam-diam mendengarkan dari belakang kerumunan, merasakan ada kaitan antara insiden itu dengan kekuatan yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, insiden serupa kembali terjadi, membuat warga desa semakin khawatir dan mulai memberlakukan jam malam, melarang anak-anak dan perempuan keluar rumah setelah matahari terbenam. Galip, yang merasa wilayahnya terancam, mengirim anak buahnya untuk menyelidiki kejadian tersebut, namun mereka pun tidak menemukan petunjuk apapun selain jejak-jejak yang hilang di tengah hutan. Sutinah terus mengamati situasi ini dengan tenang, sambil merasakan kekuatannya semakin berkembang setiap kali malam tiba, seolah-olah energi gelap di desa itu semakin terikat dengannya. Di markasnya, Galip duduk bersama ajudan dan para preman lainnya, membahas tentang kematian anggota mereka yang terjadi secara misterius, dan ia menekankan pentingnya menemukan pelaku untuk menjaga reputasi mereka. Kita tidak bisa diam saja, siapapun yang berani mengusik kita harus diberi pelajaran, ujar Galip dengan suara tegas, sambil menatap tajam ke arah ajudan yang ditugaskan memimpin penyelidikan. Anak buah Galip mulai melakukan patroli malam di sekitar desa, menghentikan dan menginterogasi penduduk yang mereka temui, membuat warga semakin takut dan merasa tertekan dengan kehadiran mereka. Sutinah menyaksikan peningkatan ketegangan ini dari kejauhan, sambil mempertimbangkan langkah apa yang akan terjadi selanjutnya, sementara kekuatannya terus bertambah tanpa ia sadari sepenuhnya. Galip semakin gelisah ketika tidak ada kemajuan dalam penyelidikan, dan ia mulai curiga bahwa ada kekuatan lain yang bermain, mungkin dari pihak pesaing atau sesuatu yang lebih misterius. Suatu sore,
Galip datang ke rumah Sutinah dengan membawa beberapa hadiah seperti beras, gula, dan kain, mencoba menarik simpatinya dengan berbasa-basi tentang kesejahteraan dan keamanan desa. Sutinah, aku mendengar kau memiliki kemampuan istimewa, kata Galip sambil tersenyum. Bergabunglah dengan kami, kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan, dan desa ini akan lebih aman di bawah perlindungan kita. Sutinah menerima tamu itu dengan wajah datar, mendengarkan tawaran Galip tanpa menunjukkan emosi. Sementara Pak Cipto merasa tidak nyaman namun tidak berani menolak secara langsung. Galip menjelaskan bahwa dengan bergabung, Sutinah dan keluarganya akan dijamin keamanannya, dan mereka tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, sambil menekankan pengaruhnya di desa dan sekitarnya. Setelah mendengar semua itu, Sutinah hanya mengucapkan terima kasih atas tawarannya dan mengatakan akan mempertimbangkannya, meskipun dalam hatinya ia sudah memiliki keputusan sendiri. Keesokan harinya, Sutinah mengirim pesan kepada Galip melalui salah satu anak buahnya, menyatakan bahwa ia tidak bisa menerima tawaran tersebut karena ingin fokus pada keluarganya dan kegiatan desa. Mendengar penolakan itu, Galip marah besar dan merasa dipermalukan, sehingga ia memerintahkan ajudan untuk mengawasi Sutinah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Anak buah Galip mulai muncul di sekitar rumah Sutinah, membuat Pak Cipto khawatir dan meminta putrinya untuk berhati-hati. Namun Sutinah meyakinkan ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di pasar, Sutinah mulai merasa diawasi oleh orang-orang Galip, tetapi ia tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, membantu warga dan berinteraksi dengan teman-temannya tanpa menunjukkan rasa takut. Galip semakin bertekad untuk mendapatkan Sutinah, baik dengan cara baik-baik maupun dengan paksaan, karena ia yakin bahwa perempuan itu memiliki sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya. Dalam perjalanan pulang dari hutan, Sutinah merasa lapar dan lelah, lalu ia melihat pohon kenanga yang bunganya mekar indah, sehingga ia memetik beberapa dan tanpa ragu memakannya untuk menghilangkan laparnya. Setelah memakan bunga kenanga tersebut, Sutinah merasakan energi yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah seluruh inderanya menjadi lebih tajam dan kekuatannya meningkat drastis. Sutinah melihat sekelilingnya dengan pandangan baru, menyadari bahwa ia kini bisa melihat makhluk-makhluk halus yang sebelumnya tak kasat mata, berjalan di antara pepohonan dan mengikuti langkahnya. Di rumah, Pak Cipto terkejut melihat perubahan pada diri Sutinah yang tampak lebih segar dan bersemangat, namun ia tidak menanyakan lebih lanjut dan hanya bersyukur bahwa putrinya tampak lebih baik. Malam itu, Sutinah duduk di halaman rumah sambil menatap langit, merasakan koneksi yang kuat dengan energi gaib di sekitarnya, dan menyadari bahwa makan bunga kenanga telah membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dengan kekuatan barunya, Sutinah mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tak terpikirkan, seperti memindahkan benda tanpa menyentuhnya dan berkomunikasi dengan hewan-hewan di sekitar desa. Ia membantu Pak Cipto memperbaiki atap rumah dengan mudah, mengangkat kayu-kayu berat seolah tak berbobot, membuat ayahnya terheran-heran namun juga senang melihat keahlian putrinya. Anak-anak desa mulai mendekati Sutinah untuk bermain, karena mereka tertarik dengan cerita-cerita dan permainan yang ia ciptakan, membuat suasana desa menjadi lebih ceria dan hidup. Namun, di balik semua itu, Sutinah juga mulai merasakan sisi gelap dari kekuatannya, terutama ketika ia marah atau merasa terancam, energi negatif itu muncul dan sulit dikendalikan. Sutinah menyadari bahwa ia harus belajar mengendalikan kekuatannya, sehingga ia mulai mencari cara untuk memahami asal-usul dan batasan dari kemampuan supranatural yang ia miliki. Suatu malam, ajudan bersama beberapa preman mendatangi rumah Sutinah dengan niat buruk, membawa senjata tajam dan wajah penuh kemarahan, siap melakukan apapun untuk memenuhi perintah Galip. Mereka mencoba mendobrak pintu rumah, namun sebelum berhasil, Sutinah muncul di hadapan mereka dengan tatapan tajam, menghentikan langkah mereka dengan kekuatan yang tak terlihat namun terasa menekan. "Pergilah dari sini sebelum terlambat," kata Sutinah dengan suara tegas, tetapi ajudan hanya tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Saat mereka mendekat, Sutinah mengangkat tangannya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat para preman terlempar ke belakang dan jatuh terpental di tanah dengan luka-luka. Ajudan yang terkejut melihat kejadian itu memutuskan untuk mundur dan melarikan diri, meninggalkan anak buahnya yang terluka, sementara Sutinah berdiri dengan tenang di depan rumahnya. Berita tentang kejadian di rumah Sutinah menyebar cepat, membuat warga desa terkejut dan bingung, ada yang percaya dan ada yang meragukan cerita para preman yang selamat. Pak Lurah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas keamanan desa, sementara beberapa warga mulai menyalahkan Sutinah sebagai sumber masalah dan ingin agar ia diusir. Pak Cipto membela putrinya dengan tegas,
mengatakan bahwa Sutinah tidak bersalah dan hanya melindungi diri dari orang-orang jahat yang menyerangnya tanpa alasan. Situasi semakin memanas ketika Galib menyebarkan fitnah bahwa Sutinah adalah penyihir yang membawa malapetaka, membuat ketakutan dan kebencian warga terhadapnya meningkat. Sutinah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam, sehingga ia memutuskan untuk mengambil tindakan demi melindungi diri dan orang-orang yang ia sayangi dari ancaman yang terus meningkat. Sutinah mulai melatih kekuatannya di tempat tersembunyi di hutan, mencoba mengendalikan energi yang ada dalam dirinya agar bisa digunakan dengan lebih tepat dan tidak membahayakan orang lain. Ia belajar mengendalikan elemen alam seperti angin dan air, serta berkomunikasi dengan roh-roh penjaga hutan yang memberinya petunjuk tentang cara mengasah kemampuannya. Selama latihan, Sutinah menemukan bahwa kekuatannya juga bisa digunakan untuk menyembuhkan, sehingga ia mulai membantu hewan-hewan yang terluka dan tanaman yang layu di sekitarnya. Kembali ke desa, Sutinah diam-diam membantu warga dengan membersihkan sungai yang tersumbat dan memperbaiki ladang yang rusak akibat hama, meskipun mereka tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Meskipun demikian, Sutinah tetap waspada terhadap ancaman dari Galib dan anak buahnya, yang mungkin kapan saja kembali untuk mencelakainya atau orang-orang terdekatnya. Polisi setempat mulai menyelidiki kematian para preman yang ditemukan dengan luka-luka aneh, membawa jasad-jasad tersebut ke bagian forensik untuk dianalisis lebih lanjut. Komandan polisi, Pak Hendra, mengunjungi desa dan mewawancarai warga, termasuk Pak Cipto dan Sutinah, untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sutinah menjawab pertanyaan dengan tenang, menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang insiden tersebut, sementara Pak Cipto mendukung pernyataan putrinya. Hasil forensik menunjukkan bahwa luka-luka pada jasad tersebut tidak disebabkan oleh senjata biasa, membuat polisi semakin bingung dan mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan hal-hal supranatural. Meskipun penyelidikan terus berlanjut, tidak ada bukti yang cukup untuk menuduh siapapun, sehingga kasus tersebut menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa bulan berlalu, Sutinah mulai menyadari perubahan pada tubuhnya, merasa mual dan lelah, hingga akhirnya ia menyadari bahwa dirinya hamil akibat kekerasan yang dialaminya dari Galib. Pak Cipto terkejut mendengar kabar tersebut, namun ia tetap mendukung dan merawat putrinya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa Sutinah mendapatkan nutrisi dan istirahat yang cukup. Sutinah mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk mengumpulkan uang, tetapi banyak yang menolak memberinya pekerjaan karena rumor negatif yang beredar tentang dirinya. Ia bahkan mencoba menjual tenunannya di pasar, namun para pembeli enggan mendekat, sehingga Sutinah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehamilannya. Meski menghadapi banyak rintangan, Sutinah tetap bertekad untuk melindungi anak yang dikandungnya dan mencari cara untuk mengatasi tantangan yang ada di depannya. Sutinah pergi ke desa tetangga untuk mencari pekerjaan, menawarkan jasa menenun dan membantu di ladang, namun penduduk setempat menolak dengan alasan sudah memiliki pekerja sendiri. Ia mencoba melamar di pabrik pengolahan hasil pertanian, tetapi ditolak karena kondisi fisiknya yang hamil dianggap tidak cocok untuk pekerjaan berat. Sutinah juga mencoba membuat kerajinan tangan dan menjualnya di pinggir jalan, namun hasil penjualannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kesulitan yang dialami putrinya, Pak Cipto mencoba meminjam uang dari kerabat jauh, namun mereka pun enggan membantu karena takut terlibat masalah dengan Galib. Situasi ini membuat Sutinah semakin terdesak, namun ia tidak menyerah dan terus mencari cara untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatannya serta bayi yang dikandungnya. Dengan bantuan Maksuri, Sutinah mulai mengonsumsi ramuan herbal untuk menjaga kesehatannya, sambil belajar tentang persiapan kelahiran dan perawatan bayi. Pak Cipto membangun kamar kecil di samping rumah untuk menyambut kedatangan cucunya, menggunakan bahan-bahan sederhana yang ia kumpulkan dari hutan. Warga desa mulai melihat ketulusan dan kerja keras Sutinah serta ayahnya. Beberapa dari mereka perlahan kembali memberikan dukungan dan bantuan seadanya. Sutinah juga mulai membuat pakaian bayi dari kain-kain sisa tenunan, menghiasinya dengan motif-motif sederhana yang ia pelajari dari ibunya dulu. Menjelang hari kelahiran, Sutinah merasa lebih siap dan tenang, meskipun tantangan masih ada di depannya, ia yakin bisa melalui semuanya dengan baik. Pada suatu malam yang tenang, Sutinah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bantuan Maksuri dan ditemani oleh Pak Cipto. Proses kelahiran berjalan lancar meskipun sederhana. Tangisan bayi itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil mereka, dan Sutinah menamai anaknya Bintang, berharap kelak ia akan menjadi penerang dalam hidup mereka. Warga desa datang mengunjungi dan memberikan selamat, beberapa membawa hadiah sederhana seperti makanan dan pakaian bayi, menunjukkan bahwa mereka mulai menerima kembali Sutinah.
Sutinah merawat Bintang dengan penuh kasih sayang, sambil tetap membantu Pak Cipto di rumah dan mengurus pekerjaan sehari-hari, meskipun kini waktunya terbagi. Kehadiran Bintang memberikan semangat baru bagi Sutinah, membuatnya semakin kuat dan bertekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Meskipun fokus pada bayinya, Sutinah tidak melupakan apa yang telah dilakukan Galip kepadanya, sehingga ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengakhiri kekuasaan pria itu di desa. Ia mengumpulkan informasi tentang kegiatan Galip dan jaringan bisnis ilegalnya, mendengarkan percakapan orang-orang dan mengamati pergerakan anak buahnya. Sutinah memanfaatkan kekuatannya untuk menyusup ke markas Galip tanpa terdeteksi, mencari dokumen dan bukti yang bisa digunakan untuk melemahkan posisi Galip. Ia juga mulai mendekati orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Galip, menawarkan bantuan dan perlindungan jika mereka bersedia bekerja sama dengannya. Dengan rencana yang matang, Sutinah bersiap untuk menjalankan aksinya, tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membebaskan desa dari cengkeraman Galip. Sutinah menyamar sebagai pedagang hasil bumi dan berhasil mendekati salah satu anggota organisasi Galip, menawarkan kerjasama yang menguntungkan dalam bisnis ilegal mereka. Dengan kecerdikannya, ia mendapatkan kepercayaan dari beberapa anggota dan diundang ke pertemuan-pertemuan rahasia mereka, di mana ia bisa mengakses lebih banyak informasi. Sutinah menunjukkan kemampuan dan keahliannya dalam mengelola logistik, membuat Galip tertarik dan memberinya posisi sebagai pengatur distribusi barang. Dalam posisi ini, Sutinah mulai menyabotase operasi Galip secara halus, mengalihkan barang-barang penting dan mengacaukan jadwal pengiriman tanpa menimbulkan kecurigaan langsung. Sementara itu, ia terus mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Galip yang nantinya bisa digunakan untuk menjatuhkannya secara hukum maupun melalui cara lain. Karena keberhasilannya meningkatkan keuntungan organisasi, Sutinah dipromosikan menjadi salah satu tangan kanan Galip, memberinya akses lebih besar ke rahasia dan rencana strategis mereka. Galip mulai mempercayai Sutinah dan sering berdiskusi dengannya tentang ekspansi bisnis, tanpa menyadari bahwa ia sedang dimanipulasi oleh perempuan yang ia sakiti di masa lalu. Sutinah menggunakan posisi ini untuk menanamkan pengaruhnya, merekrut anggota baru yang loyal kepadanya dan perlahan menggeser kekuasaan Galip tanpa disadari. Ia juga mengatur pertemuan rahasia dengan pesaing Galip, menciptakan konflik internal yang semakin melemahkan posisi Galip dalam organisasi. Dengan jaringan yang kuat dan strategi yang cerdik, Sutinah bersiap untuk langkah terakhir dalam rencananya untuk menjatuhkan Galip sepenuhnya. Dalam penyelidikannya, Sutinah menemukan bahwa ajudan ternyata adalah dalang di balik banyak kejahatan yang terjadi di desa, termasuk yang menjerumuskannya ke dalam penderitaan. Ia menyusun rencana untuk memisahkan ajudan dari Galip, dengan menabur fitnah dan bukti palsu yang menunjukkan pengkhianatan ajudan terhadap organisasi. Galip mulai curiga terhadap ajudan dan memerintahkan penyelidikan internal, sementara ajudan merasa terpojok dan berusaha membersihkan namanya tanpa hasil. Sutinah mendekati ajudan secara pribadi, menawarkan bantuan dan dukungan palsu, sambil mempersiapkan jebakan yang akan menghancurkan pria itu. Dengan langkah ini, Sutinah berharap dapat melemahkan kekuatan Galip dari dalam dan menghilangkan orang-orang yang paling setia kepadanya. Sutinah mengatur pertemuan rahasia antara ajudan dan istri kedua Galip, yang ternyata adalah sahabat lamanya, untuk membicarakan rencana pelarian mereka dari organisasi. Dalam pertemuan itu, Sutinah mengungkapkan kepada istri Galip tentang kejahatan yang dilakukan suaminya, membuatnya terkejut dan ingin membantu menjatuhkan Galip. Sutinah kemudian mengatur agar Galip menemukan mereka bersama, menimbulkan kemarahan dan kecemburuan yang membuat Galip merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Galip memerintahkan penangkapan ajudan dan istrinya, namun Sutinah berhasil membantu mereka melarikan diri, sambil memastikan bahwa kejadian ini semakin memperlemah posisi Galip. Dengan hilangnya kepercayaan Galip terhadap orang-orang di sekitarnya, Sutinah semakin mudah mengambil alih kendali organisasi tanpa perlawanan berarti. Sutinah menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk memanggil jin penghancur, makhluk gaib yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia secara negatif. Ia menyusupkan jin tersebut ke dalam diri ajudan yang sedang dalam pelarian, membuatnya kehilangan kendali dan bertindak di luar nalar, menyebabkan kekacauan dimanapun ia berada. Ajudan kembali ke markas Galip dalam keadaan kacau, menyerang siapa saja yang ditemuinya, termasuk anggota organisasi yang setia kepada Galip. Kekacauan ini membuat organisasi Galip semakin hancur, dengan anggota yang saling curiga dan bertikai, sementara Galip sendiri kewalahan mengendalikan situasi. Sutinah memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan dukungan dan mengambil alih kendali penuh atas organisasi,
menyingkirkan Galip dari posisinya. Pertikaian internal semakin memanas, dengan para preman saling serang dan membentuk kubu-kubu kecil yang bertentangan, membuat struktur organisasi runtuh dengan cepat. Galip mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, namun banyak yang tidak lagi percaya padanya dan memilih bergabung dengan Sutinah yang dianggap lebih mampu memimpin. Dalam kekacauan itu, aset-aset bisnis Galip mulai disita oleh pihak berwenang atau direbut oleh pesaing, membuatnya kehilangan sumber daya dan pengaruh. Sutinah memastikan bahwa warga desa tidak terlibat dalam konflik ini, melindungi mereka dari dampak negatif dan memastikan keamanan desa tetap terjaga. Dengan organisasi yang hancur dan kekuasaannya hilang, Galip menjadi sasaran kemarahan anak buahnya sendiri yang merasa dikhianati dan ditelantarkan. Dalam pertempuran terakhir, Galip terpojok di markasnya yang sepi, dikelilingi oleh mantan anak buahnya yang kini berbalik melawan dirinya dengan penuh dendam. "Kalian semua akan menyesal," teriak Galip. Namun kata-katanya tidak lagi berpengaruh, dan ia diserang tanpa ampun oleh orang-orang yang pernah ia pimpin. Sutinah menyaksikan dari kejauhan, tidak terlibat langsung namun memastikan bahwa rencananya berjalan sesuai harapan, mengakhiri era kekuasaan Galip di desa itu. Kematian Galip membawa ketenangan baru bagi desa, dengan hilangnya ancaman dan tekanan yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Warga desa mulai bangkit kembali, membangun kehidupan yang lebih damai dan sejahtera tanpa kehadiran Galip dan organisasi kriminalnya. Setelah jatuhnya Galip, Sutinah mengambil alih bisnis-bisnis yang ditinggalkan, namun ia mengubahnya menjadi usaha yang legal dan bermanfaat bagi komunitas desa. Ia mendirikan koperasi desa yang membantu petani dan pengrajin menjual produk mereka dengan harga yang adil, meningkatkan perekonomian lokal secara signifikan. Sutinah juga membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda desa, mengajak mereka terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Dengan kepemimpinannya, desa mulai dikenal sebagai daerah yang maju dan mandiri, menarik perhatian positif dari pemerintah dan investor. Sutinah menjadi tokoh yang dihormati, meskipun ia tetap menyimpan rahasia tentang kekuatan supranatural dan masa lalunya yang kelam. Meskipun berhasil mencapai tujuannya, Sutinah menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah mengubah dirinya, membuatnya lebih keras dan terkadang dingin dalam mengambil keputusan. Ia mencoba menemukan keseimbangan antara tanggung jawab sebagai pemimpin dan peran sebagai ibu bagi Bintang, yang kini mulai tumbuh besar. Pak Cipto sering mengingatkan Sutinah untuk tidak melupakan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, agar tidak terjerumus dalam kekuasaan yang membutakan. Sutinah mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan keagamaan, berusaha mendekatkan diri dengan warga dan memahami kebutuhan mereka lebih dalam. Perubahan ini membuat Sutinah kembali menemukan sisi lembut dalam dirinya, meskipun bayangan masa lalu tetap menghantui di sudut hatinya.